Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa instrumen investasi yang barangkali cocok untuk kita sebagai karyawan, baik itu karyawan perusahaan swasta maupun di instansi ya. Jadi tidak ada salahnya kita mengenal yang namanya pasar modal. Pasar modal itu tempat di mana perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu untuk mencari pemodalan ya, untuk mencari modal. Kalau untuk ukuran modalnya ya tergantung nanti ya, tergantung sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, di sana ada banyak sekali instrumen investasi yang dijual belikan di pasar modal. Salah satunya adalah saham. Yang kedua adalah obligasi atau surat utang ya. Surat utang ini ada surat utang korporasi, ada surat utang pemerintah atau SUN ya, disebut SUN, atau juga ada istilah lain namanya ORI. Ya, ORI itu obligasi retail Indonesia. Semakin ke sini, instrumen-instrumen investasi ini akan semakin mudah diperjualbelikan dan semakin mudah kita untuk membelinya. Kita tidak harus muluk-muluk mempunyai uang puluhan juta bahkan ratusan juta untuk membeli investasi ini ya. Saya anggap contoh di sini itu investasi saham ya. Untuk investasi obligasi dan obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan korporasi ini akan saya bahas di video selanjutnya. Akan tetapi secara gambaran, obligasi yang diterbitkan oleh korporasi ini kuponnya akan lebih tinggi atau bunganya itu akan lebih tinggi daripada bunga dari obligasi pemerintah. Kenapa? Obligasi pemerintah ini sudah pasti akan dibayar Pak, karena ada jaminan pemerintah. Selama pemerintahnya ini enggak kolab ya, itu uang kita pasti akan kembali. Akan tetapi apabila obligasi korporasi perusahaan, misalkan perusahaan A menerbitkan surat utang atau obligasi totalnya sekian triliun misalkan. Nah, pada saat ternyata jatuh tempo ya, pada saat jatuh tempo perusahaan ini dinyatakan pengadilan itu pailit, maka uang kita tidak bisa kembali. Setelah proses sekian lama, maka semua aset-aset perusahaan akan dijual untuk membayar utang ke kita ini. Semua utangnya itu kalau nanti ternyata tidak cukup dibayar dengan hasil penjualan semua asetnya, maka akan dibagi sesuai presentasinya. Seperti itu gambarannya. Detailnya ini akan saya bahas di video berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin fokus ke salah satu instrumen, yaitu saham. Kenapa saham? Saham ini beda dengan saham yang dulu Pak. Kalau saham yang dulu itu berbentuk reguler, artinya untuk jual beli ini masih sulit ya, masih sulit. Sekarang ini yang namanya saham itu sudah dijual belikan secara online. Bahkan dengan gadget HP saja kita sudah bisa membeli kepemilikan dari sebuah perusahaan. Contoh misalkan sekarang ini yang namanya online trading, hampir semua sekuritas atau broker, baik itu Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, terus banyak sekuritas itu semua sudah menerapkan yang namanya online trading, dan di mana semua keputusan beli dan jual itu kita sendiri yang menentukan ya, kita sendiri yang menentukan. Kemudian apa sih kelebihannya di saham ini gitu? Nah, kelebihannya di saham itu salah satunya adalah kita bisa memiliki sebuah perusahaan walaupun kepemilikan kita itu kecil ya. Walaupun kepemilikan kita itu kecil, 0,00 berapa persen gitu. Karena kita sebagai karyawan dengan gaji UMR atau UMP ya, katakanlah kita akan kesulitan Pak. Misalkan investasi tanah ya, itu apa jelek? Enggak, investasi tanah bagus Pak.
Tapi untuk membeli tanah kita harus mengumpulkan uang dulu, gitu. Untuk membeli tanah kita harus mengumpulkan uang dulu, gitu. Kita dapat berapa puluh juta baru kita belikan tanah. Dan tanah pun itu tidak selikuid saham, di mana pada saat kita butuh sewaktu-waktu tanah ini juga akan kesulitan kita jual, Pak. Walaupun secara teori harga setiap tahun itu akan mengalami kenaikan, ya. Nah, berbeda dengan saham. Saham ini karena saking liquidnya saham, ya. Nah, ini perbedaan antara saham liquid dengan saham yang nggak liquid. Ini juga akan saya bahas di video berikutnya. Intinya pada saat ini saya hanya akan fokus apa sih kelebihan dan kekurangan investasi saham bagi karyawan, ya. Bagi karyawan yang pendapatannya itu adalah UMP, ya. Jadi jangan minder, Pak. Kalau kita punya uang saat ini, kita punya uang 320.000 saja, itu kita sudah bisa membeli sahamnya Bank BRI, ya. Karena saham Bank BRI saat ini dijual dengan harga 3.200 per lembar, begitu. Nah, cuman kelipatan 100 atau satu lot itu untuk minimal pembelian saham. Selanjutnya pertanyaannya adalah, kita berani pinjam uang ke Bank BRI, ke Bank Mandiri, ke Bank BCA, tapi kenapa kita nggak berani beli sahamnya? Itu gambaran sederhana. Selama Indomie itu masih ada yang beli di supermarket dan dijual di toko-toko kelontong, maka saham Indofood layak untuk dibeli, gitu. Nah, tapi Pak, kan banyak orang yang rugi di bursa saham. Betul, di bursa saham itu banyak yang rugi. Tapi tidak hanya di bursa saham, semua investasi, semua bisnis yang tidak ada ilmunya pasti akan rugi, ya. Ingat, semua itu, apapun itu bisnis, pekerjaan yang kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan merugi, gitu. Untuk itu di sini kita coba sharing, kita coba belajar bersama. Sebenarnya saham itu bisa dibeli oleh siapa saja, ya. Mari kita melek di pasar modal. Di sana banyak instrumen investasi, Pak, ya. Kalau potensi keuntungan harian, ya, itu berapa sih, gitu. Bursa saat ini menetapkan auto reject atas atau harga kenaikan tertinggi saat ini itu adalah 34%. Kemudian auto reject bawahnya itu 6% untuk pada saat ada COVID ini. Nah, seperti itu, Pak. Tapi kan banyak orang beli saham, habis beli turun, begitu dijual naik. Nah, itu perlu ilmu, ya. Nanti bagaimana cara membeli saham agar cuan, itu akan saya bahas di video-video selanjutnya. Untuk itu tongkrongin terus channel saya, dukung saya, ya, dengan cara subscribe, terus kemudian komen, share ke teman-teman, ya, ke saudara-saudara. Barangkali nanti saudara-saudara kita biar tahu bahwa pasar modal adalah tempat kita berinvestasi. Kemudian apa sih sebenarnya kekurangan saham itu? Nah, saham itu sama, Pak. Kita membeli sebuah perusahaan. Kalau perusahaannya itu dipimpin oleh manajemen atau manajemennya itu tidak bagus, orang-orangnya di dalamnya, pemimpinnya tidak amanah, korupsi, ya, dan sebagainya, maka ya perusahaan akan merugi, Pak. Kalau perusahaan akan merugi, bagaimana nasib investor, nasib pemegang saham? Sama. Jadi semua aset kalau sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan, maka semua asetnya akan dijual. Pertama untuk bayar utang dulu, ya, untuk bayar kewajiban utang dulu. Obligasi yang belum jatuh tempo itu dibayar semua. Nanti kalau masih ada sisa, itu baru dibagi oleh pemegang saham, ya. Karena kita harus menanggung risikonya, karena kita menjadi pemilik, kita yang wajib bayar utang ke obligasi tadi,
ya ke pembeli obligasi tadi. Jadi begitu, makanya dalam berinvestasi saham kita harus selektif. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang bagus, perusahaan-perusahaan yang 10 tahun ke depan itu masih akan jaya, masih akan bisa beroperasi dengan baik, bisa beroperasi dengan lancar, ya, komoditasnya bagus, bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Terus bagaimana cara kita untuk berinvestasi saham? Gampang. Ada banyak broker, Pak. Jadi kita tidak bisa langsung membeli ke bursa. Bursa itu ada namanya belantiknya, Pak. Kalau istilah pasar tradisional itu belantik, ya. Ada broker di situ, Pak. Broker itu jembatan penghubung. Dalam ini sebuah institusi, ya. Ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, Mirai dan sebagainya. Nah, boleh mau ikut broker mana saja boleh, ya. Cuman saran saya ikutlah brokernya BUMN. Kenapa? Karena walaupun komisi atau fee jual dan belinya sedikit lebih mahal itu, tapi ada jaminan dari pemerintah gitu, ya. Jadi seperti contohnya Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, itu bagus, Pak. Monggo silahkan. Nah, berapa sih awal kita untuk membeli saham itu? Kalau di Mandiri Sekuritas dulu, ya, itu 10 juta. Sekarang saya kurang update berapa. Kalau di BNI dengan 1 juta rupiah kita sudah bisa buka rekening dan kita sudah bisa beli saham gitu, ya. Jadi silahkan, di sini saya bukan marketing, ya. Silahkan ke Bank Mandiri Sekuritas atau BNI Sekuritas buka rekening. Nanti setelah punya rekening kita belajar bersama di sini. Kita diskusi bersama, silahkan diisi di kolom komentar, biar nanti sekali saya menjawab, kita berdiskusi, itu teman-teman yang lain juga mengikuti, ya. Karena kalau Japri nanti yang tahu cuma individual saja gitu, ya. Jadi di sini saya bukan mau menggurui, ya, tapi di sini kita sharing saja apa yang sudah saya lakukan dari 10 tahun yang lalu, itu akan saya share ke teman-teman sekalian, begitu. Maka itu dukung terus channel saya, ya, dukung terus channel saya. Kemudian apa sih, Pak, rata-rata sebenarnya untung atau rugi sih di perusahaan saham itu? Ya tergantung tadi, Pak. Kalau misalkan kita pinter pilih sahamnya, ya kita bisa untung gitu. Tapi ada trik sederhana yang sebenarnya bisa digunakan. Yang pertama adalah belilah saham yang sehat, fundamentalnya bagus, keuangannya bagus, siklus komoditas produksinya bagus, manajemennya bagus. Nah, bagaimana caranya menilai itu? Nah, ada, Pak, namanya analisa fundamental, ya. Analisa fundamental ini juga akan saya bahas pada video-video berikutnya. Di situ ada rasio-rasio, Pak, ada EPS, earning per share, ada PE rasio, ada macam-macam, ada laporan keuangan, ada dividen dan sebagainya, ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, carilah saham yang rutin membagikan dividen selama 5 tahun. Tahun ini atau 2019 kemarin itu bisa saja ada perusahaan yang membagikan dividen misalkan sampai dengan 15%. Tapi belum tentu tahun besok itu perusahaan itu juga bisa membagikan dividen itu. Makanya caranya akan kita lihat secara analisa fundamental, dari faktor fundamentalnya. Laporan keuangan setiap tahun itu gimana? Setiap kuartal itu akan kita lihat secara grafiknya naik atau turun gitu. Itu terus kita pantau, Pak. Tugas kita sebagai investor seperti itu, karena kita bukan pengendali, kita bukan penggerak perusahaan. Kita hanya menempatkan uang kita yang nominalnya mungkin kecil, ya. Ya kita ngikut saja gitu. Ya sambil berdoa tentunya gitu. Makanya
dalam memilih saham, ada 600 saham lebih di bursa Indonesia, kita pilih, kita pilih, kita pilih 1, 2, 3, 4 atau bahkan 10 gitu ya. Jadi harapannya kita bisa mengalokasikan gaji kita ya sebagai karyawan, misalkan 20% atau 10% kita investasikan ke saham. Nanti saham itu kalau kita milihnya berdasarkan pembagian dividen, Pak, jadi kita setiap tahun bisa dapat dividen ya. Ya misalkan ini saya ambil contoh saham Bank BRI atau Bank Jawa Timur lah. Bank Jawa Timur itu dividennya bisa sampai 9%, Pak, gitu. Nah, Bank BRI tahun kemarin membagikan dividen 3% gitu. Nah, ya tergantung, dihitung saja gitu. Jadi kayak Telkom itu juga 3% gitu. Untuk itu teruslah belajar, mari kita sharing bersama. Harapannya kita bisa lebih mengenal bursa efek Indonesia, di mana di situ ada pasar yang sangat luar biasa, transaksinya per hari, Pak, bisa sampai 6 triliun, 7 triliun di sana ya, uang, perputaran uang. Kita ambillah peran walaupun sedikit-sedikit tidak apa-apa gitu. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang penting silahkan buka rekening ya, silahkan buka rekening, kita sharing bersama-sama. Nanti saham apa saja sih yang potensinya akan naik, karena itu nggak bisa, Pak, kalau kita prediksi saham ini besok naik, tidak bisa gitu, karena bursa itu akan kalah hanya dengan waktu, Pak, gitu. Kalau kita mengikuti denyutnya pergerakan harga harian, ya kita akan kalah, Pak, kita akan kalah. Analisa teknikal memang oke, tapi tetap akan kalah dengan waktu. Artinya apa? Semakin lama kita hold, ya belum tentu juga semakin bagus. Makanya kita beli, kita hold, samalah layaknya kita membeli tanah gitu. Sambil kita pantau dulu, sambil kita pantau terus seperti apa sih pergerakan perusahaan ini gitu. Setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali kita lihat laporannya, setelah semester kita lihat laporannya, terus akhir tahun kita lihat laporannya. Di mana? Di bursa, di situsnya IDX, Pak, itu semua ada. Atau kalau enggak di aplikasi pihak ketiga, misalkan kayak RTI dan lain-lain, itu semua menyajikan laporan keuangan itu gitu ya. Jadi inti dari video ini saya ingin share ya, kembalinya terserah ke teman-teman sekalian. Saya ingin share bahwa di pasar modal itu banyak sekali instrumen investasi yang layak untuk kita lirik, yang layak untuk kita pertimbangkan begitu. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon dukungannya ya, subscribe-nya dan share, likes ya, komen kalau ada pertanyaan, biar begitu nanti saya menjawab semua langsung tahu apa pertanyaan dan apa jawabannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.